Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan keempat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai consumer choice. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai preference dan budget constraint. Nah, kemudian di sini kita akan melihat atau membahas bagaimana konsumen itu akan menentukan kombinasi barang apa yang akan dia konsumsi atau yang akan dia beli. Nah, jadi di sini konsumen itu akan memilih kombinasi barang dan jasa yang dapat memaksimumkan tingkat kepuasannya dengan memperhatikan batasan budget yang dia miliki. Jadi di sini pilihan yang dimiliki konsumen itu condition to limited budget yang dia punyai. Jadi kita bicara mengenai kombinasi barang dan jasa terbatas gitu ya. Jadi bukan mengenai keinginan yang tidak tak terbatas. Kemudian untuk dapat memaksimumkan market basket si konsumen ini harus diperhatikan dua kondisi atau dua kondisi ini harus terpenuhi supaya konsumen itu dapat mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Yang pertama adalah pilihan market basket tadi harus berada di budget line. Jadi harus menyentuh budget line. Sehingga ketika pilihan tadi menyentuh budget line itu berarti si konsumen menggunakan seluruh income-nya untuk membelanjakan barang-barang tersebut. Nah, mengenai income ini rules-nya sederhana bahwa the more is better. Jadi semakin banyak income ya berarti si konsumen ini akan semakin preferred gitu. Jadi dia si konsumen akan lebih memilih income yang lebih banyak. Kemudian untuk kondisi yang kedua adalah pilihan tadi, pilihan kombinasi barang dan jasa itu haruslah yang paling dipilih oleh si konsumen. Di sini untuk menggambarkan pilihan konsumen itu, di sini ada budget line yang merah ini, kemudian ada 3 indifference curve U1, U2, U3. Kemudian kalau melihat indifference curve yang seperti ini, misalkan di poin D, di kurva indifference yang U3, ini tentunya kurva D atau poin D ini adalah merupakan titik yang paling dipilih oleh si konsumen kan dia memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi dibandingkan di titik-titik lain yang terletak di U2 maupun U1 di sini. Nah, tetapi karena dia tidak menyentuh budget lain, maka bisa dikatakan bahwa poin D ini tidak terbeli. Jadi kombinasi barang dan jasa dalam hal ini adalah food dan clothing di poin D ini tidak akan terbeli oleh si konsumen di luar budget line. Nah, kemudian untuk titik antara titik A, C dan B gitu ya. Nah, di sini semuanya A, C, B ini sama-sama di budget line, tetapi ketika diperhatikan C ini ada di kurva indifference U2, sedangkan A dan B itu ada di kurva indifference U1, sehingga antara U1 dan U2 tentunya si konsumen akan memilih U2 yang dia menunjukkan tingkat kepuasan lebih tinggi daripada U1, kemudian titiknya adalah di C. Jadi di C ini adalah tingkat kepuasan tertinggi di antara semua poin A, B, C dan D yang dapat dibeli oleh si konsumen, sehingga si konsumen akan memilih C, yaitu kombinasi food dan clothing di situ. Ini adalah penjelasannya tadi yang barusan saya sebutkan. Kemudian untuk mereview kembali apa yang kemarin kita bahas, bahwa slope dari indifference curve itu adalah perubahan ya, delta C dan delta F, di mana C-nya ini adalah clothing, F-nya food. Berarti ini adalah perubahan di sumbu vertikal dibagi dengan sumbu horizontal gitu. Kemudian slope dari budget line ini yang di atas ini adalah untuk indifference curve.
untuk kurva indifference-nya. Kemudian slope untuk budget line ini adalah dari variabel harganya minus PF price untuk food dibagi dengan price untuk clothing. Ini adalah budget line untuk budget line. Slope untuk budget line. Kemudian bisa diformulasikan bahwa konsumen itu akan mencapai titik konsumsi optimal itu apabila MRS akan sama dengan price for food dibagi dengan price for clothing. Jadi MRS yang ini akan sama dengan slope-nya. Jadi MRS ini akan sama dengan slope di budget line. Sehingga ketika di rewrite, jadi nanti yang perlu diperhatikan tadi bahwa MRS ini akan sama dengan PF per PC, F-nya adalah food, C-nya adalah clothing gitu ya. Jadi di sini kepuasan akan maksimum ketika marginal rate of substitution dari F dan C akan sama dengan rasio dari harga F dan C, food dan clothing. Jadi perumpamaan food dan clothing ini teman-teman akan menyesuaikan dengan definisi yang digunakan di bukunya Pindik gitu ya, bahwa food itu adalah sumbu horizontal dan clothing itu adalah sumbu vertikal. Jadi di sini optimal consumption point itu adalah ketika MRS sama dengan price rasionya. Sehingga ketika dibuat definisi yang lebih umum, titik konsumsi optimal itu adalah ketika marginal benefit itu sama dengan marginal cost. Marginal benefit itu akan dinyatakan dengan MRS, marginal rate of substitution. Jadi benefit ini diasosiasikan dengan manfaat. Berarti kan di sini utility ya, kepuasan yang didapatkan ketika dia mengkonsumsi satu unit food. Jadi berapa tingkat kepuasan yang didapatkan ketika dia mengkonsumsi satu unit food. Kemudian untuk yang marginal cost, ini adalah cost terkait dengan penambahan unit food. Jadi di sini sesuai dengan contoh di pertemuan kemarin juga, bahwa harga untuk food ini kan $1, kemudian clothingnya adalah $2, sehingga satu unit food ini akan sama dengan setengah unit clothing. Nah, kemudian apabila MRS tidak sama dengan rasio harganya PF dibagi PC, maka yang dilakukan individual itu adalah dengan melakukan realokasi keranjang belanjanya. Jadi supaya supaya dia bisa mencapai tingkat konsumsi optimal, dia akan melakukan atau mengubah-ubah kombinasi keranjang belanjanya supaya MRS sama dengan rasio harganya. Nah, jadi jika MRS lebih besar dari PF per PC, jika MRS ini lebih besar dari rasio harganya, maka di kasus yang yang di grafik tadi, si konsumen akan menambah mengkonsumsi makanan dan mengurangi pakaian, sehingga MRS akan sama dengan PF per PC. Jadi di sini ada 3 kondisi gitu ya. Jadi 3 kondisi di mana harusnya ketika konsumsi optimal itu adalah MRS sama dengan PF per PC. Jadi ketika kondisi ini belum tercapai, si konsumen ini akan melakukan adaptasi gitu, merealokasi kombinasi belanjanya sehingga MRS akan sama dengan rasio harga. Nah, kemudian di poin yang ketiga, jika MRS lebih kecil dari PF per PC, maka konsumen itu akan menambah belanja si baju dan mengurangi konsumsi hingga MRS sama dengan rasio harganya.
Nah, di sini contohnya adalah yang di B, di poin B itu. Jadi yang biru, blue line ini adalah budget line gitu ya. Kemudian yang ungu ini adalah U1 ini adalah indifferent curve. Kemudian ketika dilihat di poin B ini bukan merupakan tingkat kepuasan yang maksimum karena MRS itu tidak sama dengan price ratio. Jadi price ratio-nya tadi kan PF $1 per $2 clothing sehingga setengah. Nah, di sini ini MRS-nya adalah 1. Jadi dia bukan merupakan titik optimal alokasi ya yang bisa memaksimumkan level of satisfaction dari konsumen, tetapi di sini MRS masih tidak sama dengan PF per PC-nya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ada 2 grup konsumen, semuanya akan menghabiskan $10.000 untuk 2 pilihan komoditi. Yang pertama adalah di styling atau performance dari mobil. Nah, kemudian setiap grup ini memiliki preference yang berbeda. Di sini dengan melihat perpotongan antara indifferent curve dengan budget constraint-nya, dengan budget line, kita bisa menentukan seberapa besar konsumen itu menilai atau memberikan bobot pada setiap atribut, baik di styling maupun di performance. Untuk yang di grup pertama ya, di grup pertama di sini konsumen ingin membelanjakan performance-nya itu $7.000, kemudian stylingnya hanya $3.000. Kemudian untuk yang di grup kedua itu stylingnya 7.000, kemudian performance-nya adalah 3.000. Nah, jadi di sini ketika si produsen mobil itu mengetahui preference dari konsumennya, maka dia bisa mendesain produk dan marketing plan-nya. Jadi kelompok mana yang akan disasar dengan styling dan kelompok mana yang akan disasar dengan performance untuk didesain mobilnya. Nah, kemudian lanjut ke corner solution gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan corner solution itu apabila konsumen itu melakukan pembelian atau market basket yang dimiliki oleh si konsumen itu merupakan market basket yang ekstrim, di mana dia akan menghabiskan seluruh income-nya itu hanya di satu komoditi dan tidak membelanjakan atau tidak mengkonsumsi komoditi yang lain. Jadi di sini hanya digunakan untuk satu jenis komoditi saja. Nah, pada saat corner solution ini MRS-nya itu tidak sama dengan rasio harganya PA per PB-nya. Ini misalkan corner solution untuk pembelian atau komoditi 2 snack, yaitu ice cream sama yogurt gitu ya. Jadi di sini corner solutionnya itu ada di poin B. Si konsumen ini itu hanya mengkonsumsi ice cream saja. Di poin B ini kan berarti dia akan menggunakan income hanya untuk pembelian ice cream saja dan tidak membeli yogurt. Jadi di sini kurva indifferentnya adalah U1. Nah, pada poin B, MRS ice cream untuk frozen yogurt itu akan lebih besar daripada slope budget line. Jadi di titik ini, di titik B itu MRS-nya itu lebih besar dari slope budget line. Kemudian artinya apa? Bahwa konsumen itu akan, karena dia tadi sangat suka sama es krim gitu ya, jadi konsumen itu mau menukar frozen yogurtnya untuk ice cream.
Nah, tapi di sini karena dia sudah tidak ada frozen yogurt yang bisa dia beli, maka uh, karena kan tadi udah habis semua untuk es krim gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan dia punya additional yogurt, nah nanti si konsumen itu mau menukar untuk es krim gitu. Nah, jadi di sini untuk poin ekstrim yang lain yang kebalikannya itu ada di poin A. Kalau di poin B ini adalah si konsumen membelanjakan semuanya untuk es krim gitu ya. Jadi dia sebenarnya mau mau menukarkan frozen yogurt kalau misalkan ada untuk tambahan es krim, tapi kan di sini karena semuanya udah ada, udah dibeli semua, maksudnya seluruh budget itu habis untuk beli es krim sehingga dia nggak mungkin beli yogurt kan, karena di sini nggak mungkin yogurtnya itu jadi minus gitu kan. Nah, di sini untuk yang poin A ini adalah kebalikannya, bahwa si konsumen memilih membelanjakan yogurt. Jadi tidak ada dia membelanjakan ice cream. Jadi misalkan ada ice cream, dia akan mau menukarkan dengan yogurtnya gitu. Nah, jadi di sini pada contoh di grafik tersebut, MRS itu lebih besar di poin B ya. MRS itu lebih besar dari P ice cream per P frozen yogurt. Tadi di awal disebutkan bahwa pada kondisi corner solution MRS itu tidak sama dengan price rasionya. Jadi uh, apa apabila MRS di sini secara signifikan lebih besar dari price ratio, maka penurunan pada harga di frozen yogurt. Jadi jika ada gejolak harga sedikit saja dari si frozen yogurt, tidak akan mempengaruhi pembelanjaan konsumen tersebut gitu. Kemudian untuk contohnya di sini ini ya, contohnya adalah tentang dana pendidikan. Ini bahwa si orang tua si Jane ini akan membeli atau membuat trust fund untuk biaya pendidikannya, sehingga keseluruhan uang itu hanya untuk biaya pendidikan. Jadi di sini ketika digambarkan di original budget line Peggy gitu ya, Peggy ini adalah budget line, kemudian di sini dia hanya akan membelanjakan untuk education saja di poin Q ya. Kemudian apa? Ketika dia ada tambahan hadiah gitu ya, ada tambahan untuk biaya pendidikannya, maka dia akan shift out ke garis yang ungu ini. Kemudian ini adalah indifference curve-nya, sehingga si orang tuanya Jin itu akan better off di pada kurva yang lebih tinggi kan daripada yang di U1, sehingga dia akan better off di sini. Tetapi di B ini adalah corner solution, karena MRS ini adalah tidak sama dengan rasio dari education dan harga konsumsi lainnya. Kemudian jika ada tambahan lagi, jadi ada tambahan lagi, maka si level of satisfaction-nya itu bisa bergerak dari B ke C. Jadi antara U2 dan U3, maka si Jane itu akan better off, akan lebih memilih di U3 gitu. Karena di sini menunjukkan level satisfaction yang lebih tinggi dari U2.
Kemudian dilanjutkan ke refill preference. Jadi di sini jika kita tahu pilihan dari konsumen, maka kita bisa menentukan pilihannya ketika ada beberapa kombinasi pilihan gitu ya, ada beberapa kombinasi market basket dari si konsumen. Dengan refill preference ini kita bisa menentukan si konsumen itu akan memilih market basket yang mana. Tadi kan secara umum bahwa si konsumen itu pasti akan memilih market basket yang akan memaksimumkan tingkat kepuasannya gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan ada dua budget line I1 dan I2. Kemudian ada titik-titik A, B, dan D. Nah, jadi di sini A ini adalah tadi untuk general rules untuk pemilihan budget line atau preferensi konsumen terhadap income itu kan the more is the better ya. Jadi antara A, B, dan D, maka A ini adalah A akan dipilih gitu. Jadi konsumen itu akan memilih A daripada B, kemudian B itu akan lebih dipilih daripada D. Jadi di sini bisa dibilang bahwa A adalah refill preference dibandingkan dengan B, kemudian B juga adalah refill preferred dibandingkan D-nya. Nah, kemudian di sini ketika kita buat daerah untuk kombinasi dua komoditi food dan clothing ini ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kan ketika kita buat general rules tadi kan semakin banyak income-nya semakin lebih diinginkan oleh konsumen gitu. Jadi ketika daerah yang ada di garis warna pink ini adalah menunjukkan konsumen itu akan lebih memilih di daerah ini gitu. Kemudian di titik B ini titik B ini adalah lebih diminati, lebih dipilih dibandingkan dengan keseluruhan pilihan yang ada di yellow area, yang di daerah kuningnya ini. Jadi penggunaan refill preference ini adalah untuk mengukur nanti si konsumen itu akan memilih market basket yang mana gitu. Jadi di sini nanti bisa di map, bisa dibuat gambarnya dari indifference curve yang ada. Di sini untuk contohnya ada 4 budget line, I1, kemudian I2, kemudian I3, ini I4, kemudian ada titik-titik E, G, A sama G gitu ya. Jadi di sini all market basket yang di pink area ini adalah prefer to A. Kemudian kita bisa lihat bahwa A itu adalah market basket yang paling preferred dibandingkan seluruh di yellow area. Kemudian G itu adalah refill preferred to A. Jadi makin ke kanan gitu ya, makin akan makin dipilih oleh si konsumen. Nah, kemudian terkait dengan marginal utility dan consumer choice. Jadi marginal utility itu akan mengukur tambahan tingkat kepuasan yang didapatkan dengan mengkonsumsi tambahan 1 unit komoditi. Jadi ketika si konsumen itu mengkonsumsi tambahan 1 unit, ketika si konsumen itu mengkonsumsi 1 atau lebih
komoditi, dia akan seberapa meningkat tingkat kepuasannya gitu. Jadi di sini ada contohnya marginal utility ketika dia mengkonsumsi tambahan dari nggak ada, dari tidak mengkonsumsi ke 1 unit food. Jadi tingkat kepuasannya mungkin 9. Kemudian ketika dia udah makan 1 gitu ya, makan 1 terus nambah 1 lagi jadi 2. Nah, mungkin tingkat kepuasan dari 1 ke 2 tadi adalah 7. Kemudian ketika dia udah konsumsi 2, kemudian mengkonsumsi 1 lagi ke 3, maka tingkat kepuasannya itu di situ kenaikannya adalah kenaikan dari 2 ke 3 ya. Tingkat kepuasannya itu yang didapat adalah 5. Jadi bisa dilihat bahwa tingkat kepuasannya itu makin menurun ketika dia meningkatkan konsumsinya, sehingga ini adalah bersifat diminishing. Jadi prinsipal dari diminishing marginal utility ini adalah ketika dia mengkonsumsi, semakin dia mengkonsumsi komoditi, maka additional utility-nya, tambahan utility yang didapatkan oleh konsumen itu akan semakin kecil. Nah, tetapi yang perlu dicatat di sini bahwa total utility itu akan terus bertambah karena konsumen itu kan membuat keputusan atau mengkonsumsi lebih banyak barang supaya dia bisa mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi total utility-nya akan terus bertambah. Jadi di sini perbedaannya adalah total utility dengan additional utility ketika dia mengkonsumsi tambahan 1 komoditi gitu. Nah, di sini ketika konsumsi itu bergerak ya sepanjang kurva indifference, maka yang dia lakukan itu adalah mengkombinasikan tingkat utility yang akan didapat ketika dia mengkonsumsi tambahan makanan dan clothing. Di sini misalkan komoditinya itu antara makanan dan clothing. Jadi yang dia lakukan ketika si konsumen itu bergerak di dalam satu kurva indifferent, si konsumen itu sebenarnya adalah melakukan kombinasi. Jadi dia akan melepas komoditi yang lain untuk mendapatkan komoditi yang lainnya gitu. Nah, jadi secara formal pergerakan dalam satu kurva indifferent yang dilakukan oleh konsumen itu adalah seperti ini, bahwa marginal utility food dikalikan dengan delta food, kemudian ditambah marginal utility dari konsumsi clothing dikalikan dengan delta clothingnya, perubahannya gitu ya. Delta ini perubahannya, kemudian jadi di sini tidak ada perubahan total utility. Jadi ketika pergerakan itu ada di kurva indifference, maka di situ tidak ada perubahan total utility. Yang ada adalah adanya trade off tadi, bahwa si konsumen itu melakukan perubahan pembelanjaan komoditi. Jadi dia akan menukar food untuk mendapatkan lebih banyak clothing, atau akan menukarkan lebih banyak clothing untuk mendapatkan food. Yang dimana keputusan ini ketika pergerakan di dalam indifferent curve itu kan berarti si konsumen itu akan sama-sama berada pada tingkat kepuasan yang dia inginkan. Jadi dari sini, dari definisi ini bisa dituliskan kembali ya, jadi dengan memindahkan delta C per delta F di satu sisi, kemudian marginal utility di sisi yang lain. Kemudian delta C per delta F ini merupakan MRS, marginal rate of substitution dari F untuk C gitu ya. Jadi kita bisa formulasikan bahwa MRS itu adalah marginal utility food dibagi dengan marginal utility of clothing.
Nah, ketika tadi konsumen itu memaksimumkan level kepuasannya, MRS ini akan sama dengan PF per PC gitu ya. Kemudian ketika MRS itu sama dengan jadi di sini ini adalah yang tadi yang kita dapatkan di definisi sebelumnya. Kemudian MRS ini nanti akan kita ganti dengan yang marginal utility. Jadi di sini marginal utility F per marginal utility clothing ini sama dengan rasio harga dari food dibagi dengan clothing. Kemudian kita bisa rearrange. Jadi food itu kita jadikan di satu sisi kiri dan clothing itu di satu sisi kanan. Jadi MUF per PF dibagi sama dengan MUC per PC. Jadi total utility itu akan maksimum ketika budgetnya tadi. Jadi total utility ini akan bisa maksimum ketika budget yang dialokasikan itu menunjukkan bahwa marginal utility per dolar untuk pengeluaran satu komoditi itu sama dengan komoditi yang lain. Demikian untuk pembahasan mengenai consumer choice gitu ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan ke individual demand. Tapi sementara berarti saya akhiri dulu di sini.